Assalamualaikum, selamat pagi. Sarapan anak-anak saya pagi ini semua serba rebus ya, seperti biasa. Ada wortel, jagung, kentang, ubi, tempe, dan pisang rebus. Tapi anak-anaknya masih pada bubuk guys. Mbak Osa, John masih bubuk. Loh, ini Dedek Kana udah bangun. Jadi barusan bubuk ya. Dedek Kana belum ngumpul nyawanya ya. Baru bangun masih riyep-riyep matanya ya. Tadi udah pada nyusu guys pagi. Masih ngantuk juga dia. Tadi pagi subuh sudah pada nyusu, jadi mungkin pengen lanjut bubuk lagi, dan ini belum sempat maam, mungkin masih kenyang ya. Jadi karena mau maam sekarang apa ntar? Oh, mau maam sekarang, udah biarin. Ambil yang mana? Wortel. Oke deh. Ambil berapa? 1 apa 2? 1 apa 2? Udah dimaam dulu 1, nanti kalau habis ambil lagi. Matanya mau masih riup-riup guys. Udah bubuk dah. Bubuk lagi nggak apa-apa, boleh, anak pintar. Bubuk lagi. Sekarang pukul berapa ini? Hampir jam 7. Tapi mereka masih pada ngantuk. Mungkin semalam pada nonton wayang jadinya masih pada ngantuk. Mas John hampir menyusul Mbak Osa guys, gendutnya. Beratnya 15 kilo. Teteknya aja 2 kilo sendiri. Masih pada pengen lanjut bubuk. Mbak Osa juga masih ngantuk tuh. Emang semalam Mbak Osa nyinden? Iya. Nyinden di wayang kulit, iya. Jadinya masih ngantuk Mbak Osa. Masih pada bubuk. TV-nya juga belum nyala. Ini penghuni sini guys, fotonya guys. Jadi nggak mungkin ketuker sama monyet lain ya. Sudah ada fotonya sendiri-sendiri. Dan ini prajurit-prajuritnya. boneka monyet biar berasa punya koloni. Tampangnya Mas John, lihat guys. Wih, si Tatuk ya nak? Iya. Mau bubuk lagi ya. Oh iya, Tatuk iya, semalam nonton wayang iya. Oh. Ya udah bubuk dulu dah. Mimik tutu, Tatuk lagi ya nak. Enak ya nang. Nah, kalau di sini kita ngebasainnya berhubung ibu orang Jawa ya, jadi ngebasainnya kalau cewek itu Mbak, atau ini seperti Kana ini kan diantara monyet-monyet yang lain Mbak Osa, Mas John, dan ini karena ini paling kecil jadi ibu menyebutnya Dedek. Nah, ngebasainnya Dedek, jadinya dia tuh paling kecil. Kalau yang lelaki ini Mas John, karena ibu orang Jawa ya jadinya Mas John kalau lelaki. Kalau Mbak Osa Mbak Osa karena dia perempuan dan paling besar, jadi disebutnya Mbak gitu. Banyak yang bertanya, monyet aja kok dipanggil Mbak sih Bu, bilang gitu. Ya, jadi kalau di sini itu ibu menganggap semua piaraan ibu itu ya seperti anak sendiri. Jadi ya manggilnya disesuaikan dengan usianya dan jenisnya, jenis kelaminnya gitu. Kalau ini paling kecil kan Dedek Kana, Mas John, Mbak Osa gitu. Jadi ketahuan kalau Mas John itu jantan kan lelaki. Kalau di orang Jawa itu nyebutnya Mas gitu. Atau kalau orang Sunda nyebutnya Aa kayak gitu. Nah, Mbak Osa itu teteh seperti itu. Nah,
Jadinya kita menganggap sudah seperti keluarga sendiri, tidak membedakan ya. Cuman yang beda tempat tinggalnya aja, berhubung mereka ini kan ya, kita harus memahami binatang piaraan kita karakternya seperti apa. Jadi walaupun sudah dianggap seperti anak sendiri, seperti keluarga sendiri, tapi tidak dengan begitunya disamakan dengan anak manusia gitu. Soalnya kan mereka binatang punya karakter sendiri-sendiri dan kita harus memahami karakternya itu gitu. Ya wajar lah kalau monyet nyakar-nyakar, suka gigit ya, memang seperti itu dari pabriknya bawaannya. Tapi dengan adanya sudah tinggal bersama kita, ya bisalah kita didik, kita kurangin kebiasaannya seperti itu supaya tidak melukai orang lain seperti itu. Walaupun 100% tidak bisa berubah ya, karena memang bawaan dari pabriknya seperti itu, cetakannya sudah begitu, nggak bisa kita ubah. Bisa berubah tapi tidak bisa 100% gitu ya sayang. Nah, coba kalian bisa bedain kan, kalau monyet liar mana mungkin seperti ini, yang ada langsung gigit, langsung nyakar ya kan. Kalau yang sudah tinggal bersama kita dan kita rawat dengan baik, kita perlakukan dengan baik, kita sayang, pasti dia juga mengerti kok ya. Nah ya, jadi untuk jiwa atau keinginannya untuk menggigit pastilah sudah berkurang gitu, karena kita tidak mengajari begitu ya. Walaupun sewaktu-waktu seumpama moodnya lagi nggak enak, dia tahu-tahu menggigit atau berontak atau nyakar, ya itu sudah karakternya memang seperti itu. Tapi bisa kita rubah, tidak bisa 100% tapinya seperti itu ya. Teman-teman, bagi teman-teman semua yang punya keinginan, mungkin barangkali pengen miara monyet dari kecil, gedenya nurut, belum tentu ya teman-teman, belum tentu bisa nurut seperti yang Mbak Osa gitu, yang karakternya diem, anteng. Tuh Mbak Osa paling the best kalau di sini mah, karena dia karakternya paling bagus ya. Enggak ngereok, enggak nakal. Mbak Osa tuh paling bagus di sini karakternya. Jadi teman-teman yang mungkin punya keinginan untuk miara monyet, kalau menurut saran ibu mendingan jangan ya, nggak usah ya, karena memang pada umumnya, pada dasarnya monyet itu bukan binatang piaraan gitu. Lah kenapa ibu sendiri kok miara? Ibu miara itu karena apa ya, bisa dibilang rescue ya, karena Mbak Osa ya, kalian udah di sini mungkin kalian sebagian udah pada tahu kisahnya ibu dapat Mbak Osa seperti apa gitu. Karena dia terluka dan sebagainya, ibu pengen hanya pengen nolongin, pengen ngerawat aja gitu, tidak semata-mata membeli monyet yang untuk dipiara dan sebagainya. Dan John, seperti John, didik anak ini punya alasan tersendiri kenapa sekarang sudah menjadi anak ibu dan berada di rumah ibu gitu. Ada videonya teman-teman, kalau teman-teman pengen tahu kisah-kisahnya ya, di video-videonya seperti Koko Audrey atau videonya Bastian, itu ada kok penjelasannya kenapa, alasannya karena ada di sini Mas John dan Mbak Osa itu ada ceritanya sendiri-sendiri ya. Sekali lagi pesan ibu, yang belum terlanjuran miara monyet mendingan jangan miara, karena konsekuensinya banyak banget, resikonya besar sekali, biayanya apalagi. Banyak yang bilang piara monyet nggak menguntungkan kok dipiara. Nah itu dia. Jadi kayak ibu ini merawat mereka itu tanpa pamrih ya, tanpa imbal balik, dan ibu tidak mengharapkan balasan, hanya sekedar ingin merawat mereka dengan baik, menolong mereka gitu aja. Tapi kalau untuk disuruh mengembalikan ke habitatnya di hutan sana, itu sepertinya bukan agak berat, tapi mungkin berat ya bagi mereka. Kalau bagi ibu mah nggak masalah ya, dilepas aja ya.
tapi bagi mereka kasihan karena selama tinggal bersama ibu ini kan mereka mau makan, mau minum, mau mandi semua kan serba tersedia, mandi dimandiin, makan tersedia, minum susu dan sebagainya ya kan. Mana ada di hutan fasilitasnya seperti itu, ada TV-nya segala tuh, mana ada, nggak ada monyet seperti itu. Nah kemungkinan besar kalau mereka ini dilepas di hutan sudah pastilah mati karena tidak terbiasa mencari makanan sendiri yang harus berebut dengan monyet-monyet lain yang siapa cepat dia dapat, siapa yang gagah, siapa yang kuat dialah yang kenyang. Di sini nggak bakalan bisa seperti itu monyet-monyet ini. Jadi insya Allah konsekuensinya sih kalau sudah terlanjur miara monyet dan merawat seperti ini tuh insya Allah nanti sampai Allah yang menentukan ya. Jadi tetap akan dirawat dengan baik, tidak ditelantarkan, dan ibu tidak juga untuk mencari uang seperti mohon maaf topeng monyet dan sebagainya, enggak ya. Ini ibu sekedar memperkenalkan ke kalian, menjelaskan atau mereview untuk kalian supaya tahu setiap hari-harinya seperti apa, makannya seperti apa dan sebagainya. Tidak bertujuan untuk mencari uang ya. Jadi kalian jangan salah paham ya teman-teman ya. Enak bener monyet gini hari udah minum susu, sarapan udah tersedia, majikannya masih kerja, mereka masih pada molor. Biarin aja, yang penting janji ibu mah membuat mereka bahagia, walaupun ibu menjadi ibu sambung, bukan ibu kandungnya seperti ibu kandung yang merawat, mungkin lebih lagi ya. Tapi insya Allah dengan ibu merawatnya dengan baik, memfasilitasi rumah sendiri-sendiri walaupun sederhana seperti ini, semoga mereka bahagia begitu. Itu janji ibu ya. Oke teman-teman, segitu aja review untuk monyet-monyet ibu pagi ini. Tuh Mbak Gemblong masih molor. Semoga kalian suka dengan video ibu yang sederhana ini, tanpa edit-editan, karena memang ibu sudah tua juga nggak bisa membuat video dengan edit-editan yang bagus ya. Yang seperti ini apa adanya. Semoga kalian suka. Oke, jangan lupa tetap dukung video-video ibu di channel YouTube ibu yang baru dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman ya. Jadi semoga ibu bisa tetap semangat menunjukkan untuk kalian bagaimana kegiatan sehari-harinya monyet-monyet ibu. Oke, sampai ketemu lagi di video ibu selanjutnya. Semoga kalian semua sehat selalu. Assalamualaikum.